marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 2 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yang tertulis dari Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membaca secara responsorial. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas saudara yang asli karunia Allah yang dipercayakan kepada Tuhan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat.
Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh Kudus kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 4 dan 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar pujian dari Kor Parupuan pada hari Kamis.
Mari kita dengar warta jemaat bagi kita. Shalom. Warta jemaat Minggu tanggal 7 Januari 2024 dengan topik Jehovah Napaluahon dalam bahasa Indonesia, Allah yang membebaskan. 1. Nama minggu kita hari ini minggu pertama setelah Epifanias. 2 statistik, 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar, 6 kesekretariatan, 7 pelayanan, 8 pengumuman, 8 A1 kebaktian minggu di pos pelayanan gua. Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 yang akan datang, ibadah minggu di pos pelayanan gua bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sungguh Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40 Sungguh Minasa. Masuk pukul 17.00 WITA. Untuk ibadah berikutnya akan diwartakan kemudian. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A2 Panorangion atau informasi panitia pesta pembangunan pos pelayanan gua. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Januari 2024 setelah warta jemaat, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Gua Amang Pendeta PDM Lubis MTH di ibadah bahasa Batak dan Ketua 2 Amang MP Sibarani di ibadah bahasa Indonesia akan menyampaikan panorangion atau informasi mengenai pembangunan pos pelayanan goa. 8A3 biaya pemakaian gedung Sokotalenta dan sekolah minggu. Sesuai hasil keputusan rapat huriat pada tanggal 25 Juni 2023 yang lalu, bahwa biaya sewa gedung Sokotalenta dan sekolah minggu masih seperti semula, dengan catatan bahwa ucapan terima kasih untuk soundman dan petugas kebersihan dimohon kepada pemakai gedung untuk memberikan langsung kepada petugas, kiranya dapat dimaklumi. 8B jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M Simatupang KR bonus 5 juta. 2. Nyonya Situa B Banjarnagor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya Uwe Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 7. Nyonya Situa K Gultong CH Boru Pardede. 8. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 9. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 10. Sintua Dr. Andus M Sinaga MBA. 11. Nyonya Sintua Dr. Andus M Sinaga MBA R Boru Bukit. 12. Chelsea Christine Boru Tampu Bolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Januari 2024, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa
ada 6 orang, ada di warta kita masing-masing. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga ada di warta kita. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 8E jadwal pemakaian gereja, 8F jadwal pemakaian Soko Talenta dan gedung sekolah minggu ada di warta kita, boleh kita perhatikan. Daftar keuangan 2 Romawi ada juga di lembaran warta yang kita pegang masing-masing, boleh kita perhatikan. Sonari masuk Mahita tuh panorangion atau informasi dari Amang Ketua Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa untuk Amang MP Sibarani, kami silahkan Amang. Salam. Oras buat kita semua jemaat HKBP. Yang kami hormati Amang Pendeta dan Inang Diakonis, dan juga segenap para harado Amang Inang, dan buat Amang Inang yang sama-sama kita beribadah pada hari ini, juga buat Naposo Bulung, anak-anak kami yang kami cintai. Izinkan kami dari pos panitia pesta pembangunan pos pelayanan 2 untuk bermohon kepada Amang Inang secara khusus untuk pengumuman marga-marga yang mungkin mulai hari ini akan mengadakan buka tutup tahun untuk memberi sokongan ataupun partisipasinya dalam rangka pengembangan pelayanan pos pelayanan di Goa. Dan juga kami himbau juga buat Naposo Bulung supaya bisa juga mengisikan apa yang Naposo sudah peroleh berupa rezeki. Ini Naposo yang sudah bekerja tentunya. Kalau yang belum bekerja kan masihnya dengan orang tua. Jadi itu harapan kami, permohonan kami kiranya bisa berpartisipasi untuk menunjang pengembangan pelayanan di pos pelayanan Goa. Jadi besar harapan kami buat Amang Inang, khususnya untuk pengumuman marga-marga. Dalam hal ini yang dikoordinir oleh ketua masing-masing pengumuman, besar harapan kami kiranya bisa berkontribusi, berpartisipasi dalam menunjang rencana ini. Mari juga Naposo Bulung sekali lagi
kita berkontribusi, berdonasi untuk rumah Tuhan, bukan untuk panitia ya, untuk rumah Tuhan. Jadi terima kasih Amaminan, kiranya bisa sekali lagi berpartisipasi, berdonasi, berkontribusi untuk rencana ini. Terima kasih buat semuanya, kiranya Tuhan yang bisa membalaskan itu kepada Amaminan yang bisa berkontribusi untuk pelayanan kita di luar dan untuk rumah Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Mulia. Mulia diamang Wakil Ketua Panitia Pos Pelayanan Goa Songonima Warta Jemaat Minggu di Hita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Terima
kebaikan ya Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan pada minggu yang berbahagia ini, Minggu Epifanius, di mana Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan lewat kemurahan dan keagungan-Mu, dan terlebih melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi manusia, yang memberikan kepada kami ya Tuhan janji keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dan kami juga bersyukur bila mana Tuhan memperkenankan kami menaikkan syukur dan pujian kami pada minggu yang berbahagia ini. Perkenankanlah kami ya Tuhan di dalam kehadiran-Mu. Dan juga Tuhan dengan firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan dapat dikuatkan, diteguhkan, terlebih dimampukan untuk melakukan apa yang berkenan bagi-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Epifanius yang pertama ini terakhir di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-6 maaf, ini sepertinya ada salah ya. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-8. Di warta kita mungkin ada kesalahan. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Mohon maaf ada kesalahan di dalam warta kita, di dalam almanak kita. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mohon maaf untuk jemaat kami di warta kita salah penulisan. Keluaran pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku kepada mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir merupakan salah satu kisah yang penting untuk diketahui oleh umat Kristen, dan bagaimana juga kita untuk belajar bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahannya kepada umatnya, terlebih kepada bangsa Israel yang pada saat itu terbuang di pembuangan Mesir. Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal itu sebenarnya bukan adalah hal yang mudah, karena bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang bebal, tidak sabar, mudah marah. Musa dengan sabar memimpin perjalanan menuju tanah perjanjian. Berulang kali Tuhan menyatakan mujizat dan kuasa-Nya. Acap sekali bangsa ini hidup di dalam ketidakyakinan kepada pemeliharaan Allah. Bahkan mereka sering bersungut-sungut bagaimana mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, bagaimana Allah bisa membebaskan mereka dari segala penderitaan.
Dan bahkan pada minggu Epifanias yang pertama ini, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita, kita diteguhkan dan belajar banyak hal dari perjalanan Musa yang diutus oleh Allah untuk menyatakan dirinya kepada umatnya. Dalam pengutusan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan Mesir, dimulai dengan rentetan kisah tentang bagaimana pertama sekalinya Musa menolak Allah di dalam pemanggilannya untuk memimpin bangsa ini. Bukan kali pertamanya Tuhan memanggil dan mencoba mengutus Musa. Ada beberapa tahapan bagaimana Allah ingin memanggil Musa ini untuk meneguhkan dia membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Cukup jelas bisa kita ketahui dari perjalanannya, sebenarnya bangsa Israel yang boleh tinggal di Mesir pada awalnya hidup dengan kesejahteraan dan kerajaan Firaun menjamin kebebasan mereka. Tetapi ini bermula ketika Yusuf pernah memimpin bangsa Mesir, memberikan kejayaan kepada bangsa Mesir ketika terjadi kelaparan. Tetapi ketika raja berganti, Raja Firaun melihat ini sebuah hal yang boleh merugikan mereka, maka kerajaan Mesir pada saat itu melihat populasi pertumbuhan daripada orang-orang Israel mengancam reputasi mereka. Itu sebabnya dikeluarkan maklumat untuk membatasi pertumbuhan orang-orang Israel. Bahkan orang-orang Israel yang berjenis kelamin laki-laki harus dimusnahkan. Itu sebabnya Musa, arti namanya diambil dari air, karena ibunya sendiri menyeberangkan dia di sungai Nil. Dan hal inilah ketika Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel merupakan bangsa yang dapat mengganggu mereka, mereka mengadakan perbudakan, menyiksa bangsa Israel hingga mereka terbuang di pembuangan Mesir dengan kekejaman Raja Firaun. Bahkan disinilah ketika Musa boleh tinggal di kerajaan Mesir, melihat penderitaannya. Dia sebagai orang Yahudi melihat bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat terhadap bangsanya bukan adalah hal yang memilukan hatinya. Dan itu mengapa dia menjumpai Allah mengatakan, sampai kapankah Allah boleh berbelas kasih kepada bangsa Israel, membebaskan mereka dari penderitaan. Tetapi ketika Musa boleh menyampaikan keluh kesahnya, beban yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu, Tuhan boleh memanggil dia, tetapi acap sekali Musa menolak pemanggilan Allah kepadanya. Kita bisa melihat ketika Musa berhadapan dengan Allah dan Allah menyuruh dia untuk memimpin bangsa ini keluar dari pembuangan Mesir, dia menolak. Dia mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini merupakan alasan yang klasik menolak panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seolah sadar akan keterbatasan ketika dia mengatakan, siapa aku ini ingin berhadapan dengan Firaun. Tetapi di sini kita boleh melihat Musa melupakan Tuhan. Pada pasal 3 Tuhan juga meneguhkan Musa untuk membawa bangsa ini dari penderitaan.
Dia tidak pernah kekurangan belas kasih. Ia adalah Allah yang penuh dengan keadilan, kebaikan seperti mana biasa. Allah menegaskan kepada Musa bahwa Allah yang maha kuasa, yang telah mengadakan perjanjian terhadap nenek moyang, memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan, seperti yang kita baca di dalam ayat 3. Tetapi tidak bisa dipungkiri, saudara sekalian, ketika dalam permasalahan sering sekali kita memang lupa atau dibuat lupa siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, sehingga yang muncul adalah perasaan keterbatasan di dalam diri kita, ketidaksanggupan dan lain sebagainya. Keterbatasan kita tidak sedikit pun membuktikan bahwa Tuhan kita itu terbatas. Bahkan Paulus juga mengatakan di 2 Korintus 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan manusia, kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Allah tidak pernah berhenti menyatakan dirinya supaya dia semakin dikenal. Bahkan Tuhan juga menuliskan, kalau kita baca di dalam Keluaran 34, dia menyatakan kepada Musa bahwa Allah adalah Allah yang panjang sabar, panjang pengasih, berlimpah kasih setia. Ia meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Dia membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Cara Tuhan begitu banyak dinyatakan kepada Musa dan kepada umatnya untuk menyatakan siapa Allah ini. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pada perikop kita dalam pasal 6 ini, yang merupakan percakapan antara Allah kepada Musa, ketika dia menyatakan kepada Allah bagaimana pergumulan daripada bangsa ini. Dia diberangkatkan oleh Allah dengan temannya Harun, dengan saudaranya Harun, menjumpai Musa, menjumpai Fir'aun. Tetapi pada saat itu Musa berpikir bahwa bangsa ini begitu saja keluar dari pembuangan Mesir. Tetapi yang paling menyedihkan, kekecewaan di dalam hati Musa, semakin berat beban yang dipikul oleh bangsa Israel. Penjajahan yang begitu mengerikan, perbudakan semakin dipertajam, sehingga dia mengatakan kepada Allah, sebelum dari pasal 6 ini di ayat 23, ayat 25, pada pasal yang kelima, dia kecewa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak melepaskan, engkau tidak melihat bagaimana perlakuan Fir'aun kepada bangsa ini? Dan disinilah kita boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban kepada Musa. Dia katakan, akulah Tuhan. Inilah sentral nats, topik yang begitu dalam, yang patut kita renungkan di minggu Epifanes, Hapapata, penampakan Allah. Allah mengatakan kepada Musa, akulah Tuhan. Tuhan mengerti isi hati dan perasaan Musa, karena tidak begitu mudah untuk memimpin bangsa itu, tidak begitu mudah untuk melepaskan bangsa ini dari kekejaman dan kekejian yang dilakukan oleh Fir'aun. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan dengan tegas mengatakan, akulah Tuhan. Jaminan yang luar biasa, jaminan yang diikuti dengan penjelasan Tuhan sendiri mengenai apa yang telah Tuhan lakukan, mengulang kembali akan sejarah yang telah Tuhan torehkan kepada para leluhurnya. Menarik untuk kita perhatikan Amanginang Nakoso belum remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Narasi kalau kita lihat sebelum pasal yang ke-6 ini, bagaimana di Keluaran 3 Musa mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan. Dari segala kelemahan dan kekurangannya Tuhan menyertai dia. Dan pasal 4, di pasal 4 Tuhan meneguhkan dia kembali, dan bangsa itu akhirnya bersuka cita bahwa Tuhan mendengarkan jeritan dan tangisan mereka. Pergilah Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun. Dan sehingga pasal yang kelima ada kekecewaan di dalam hatinya, itu tadi di ayat 22 sampai 23. Lihatlah Tuhan, aku menghadap Fir'aun, tetapi Fir'aun semakin kejam menindas bangsa ini. Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan pada pasal yang ke-6 dari perikop kita pada hari ini, dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Tuhan meneguhkan kembali kepada Musa, mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan mengingatkan Musa siapa Tuhan yang dia sembah dan percaya. Kalau kita tahu dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa,
penderitaan tidak akan menggagalkan kasih Tuhan atas hidup kita. Itu mengapa dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bahwa tidak selamanya penderitaan itu sebagai jalan untuk membatasi kita kepada Allah. Justru di dalam penderitaan itulah kita dikuatkan, dimampukan untuk melihat penampakan kasih dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Itu Allah menyatakan, akulah Tuhan, agar Musa tidak sedikit pun menjadi khawatir, terlarut di dalam kesedihan, keputusasaan. Tapi bagaimana Tuhan memakai penderitaan sebagai jalan bagi kita untuk berharap kepadanya. Maka di dalam percakapan Allah bersama dengan Musa, ada 7 janji Tuhan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada bangsa ini. Yang pertama dikatakan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Yang kedua, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan mereka. Yang ketiga dikatakan, aku akan menebus engkau dari tangan yang terancam. Janji yang keempat dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Janji yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Janji yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan. Janji yang ketujuh, aku akan memberikan kepadamu tanah ini menjadi milik pusaka. 7 janji ini indah dan unik adanya, dan dibuka dan ditutup dengan materai. Kalau kita perhatikan, akulah Tuhan. Kemudian rentetan janji Tuhan yang ketujuh ditutup juga dengan kalimat akulah Tuhan. Ini menjadi jaminan bahwa janji Tuhan itu akan ditepati. Dengan demikian orang Israel mengetahui melalui pengalaman betapa besar kuasa dan rahmat Tuhan. Dan melalui apa yang disampaikan oleh Allah melalui janji ini, kita boleh melihat di awal Tuhan mengatakan akulah Tuhan, kemudian 7 janji ditutup juga dengan akulah Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia pasti. Kita bisa menjadi kecewa dan berputus asa ketika orang-orang di sekitar kita tidak menepati janjinya kepada kita. Kita dihianati, dikecewai dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak. Hanya waktu yang kadang begitu panjang kita rasa Tuhan seperti tidak bekerja. Tetapi Tuhan selalu mereda. Dia menyatakan akulah Tuhan dan mengakhiri juga akulah Tuhan. Di sana kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Semua janji Tuhan ini nantinya akan menjadi tema yang berulang bagi kita di sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya ketika Tuhan menampakkan dirinya meneguhkan bangsa ini di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru, bahkan di dalam kehidupan kita di minggu pertama di tahun 2024 ini, kita dibebaskan bukan lagi dari perbudakan dan penjajahan orang lain, tetapi hal yang luar biasa, janji Tuhan yang telah pasti, yang telah kita terima, sama seperti Tuhan meneguhkan janji ini kepada bangsa Israel. Kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita dibebaskan dari perhambaan dan perbudakan dosa. Kita ditebus. Kita ditebus dengan harga yang mahal melalui Yesus Kristus yang menjadi pengganti dari dosa yang telah kita lakukan. Allah yang membebaskan telah nyata dari anaknya Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, menyelamatkan dan menebus kita. Kasihnya tidak dapat terselami, panjang dan lebarnya kasihnya tetap selama-lamanya. Itulah hal yang luar biasa yang bisa kita terima di sepanjang kehidupan kita. Dan pada saat ini secara berulang Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya. Tidak terbatas Allah itu, bahkan Dia mau turun dari tahtanya menjadi manusia, memberikan keselamatan kepada kita. Maka jelaslah Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam topik minggu kita pada hari ini menyatakan Allah yang membebaskan. Perenungan yang berharga bagi kita di minggu pertama di tahun 2024 ini. Adakah yang membuatmu terjerat atau hingga tidak dapat merasakan bagaimana Allah membebaskan
dan memberikan kelegaan kepada kita. Bila tadi topik minggu mengatakan kepada kita pada minggu pertama Epifanias ini, Allah yang membebaskan, bila kita lihat dari KBBI, melepaskan dari ikatan, tuntutan, tekanan, hukuman, kekuasaan dan lain sebagainya. Mungkin pada saat ini kita bisa dalam keadaan hidup di dalam keterbatasan, di dalam suatu masalah. Suatu masalah jika menyempit, maka biasanya itu bisa menjadi meluas. Jika tali ditarik keras-keras, ia akan putus. Jika malam semakin gelap, pertanda akan mulai fajar. Itulah tanda kehidupan yang sudah dan terus berlaku. Di situ juga kita bisa mencari hikmat. Maka bila saat ini, hari ini kita berbeban di dalam segala keterbatasan, relakanlah jiwamu. Jalanilah itu jalan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Karena setelah kehausan pasti ada air. Setelah musim semi akan datang musim penghujan. Mungkin saja banyak kesedihan yang kita keluhkan, tetapi permudahlah urusanmu, lapangkanlah pikiranmu. Tidakkah kita sudah membaca firman Tuhan? Tidakkah kita sudah mendengar akan janji Tuhan? Di dunia ini masih banyak kemudahan. Tuhan selalu menyediakan itu. Bila sekarang kita banyak keluh kesah, banyak urusan, jalanilah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, remaja atau sebelum yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada rasa sakit ada kesembuhan, ada penyakit ada obat, untuk haus ada air, untuk kesulitan ada kelapangan, untuk kesempitan ada kebahagiaan, dalam gelap pasti ada cahaya. Dan sesungguhnya Tuhan bersama dengan kita. Dia mendengarkan kita, Dia melindungi kita. Sebagaimana Tuhan menghimpun kita, percayalah segala sesuatu akan Dia buat menjadi indah pada waktunya. Katakan kepada orang yang berputus asa, yang telah terjatuh sama seperti bangsa Israel ini, sama seperti Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan mengapa Engkau tidak berbuat? Bila mana menjumpai orang yang menderita, berkeluh kesah, berbeban berat di dalam segala pergumulannya, katakan agar dia tidak berputus asa. Kepada orang yang telah patah arang, terpuruk, katakan kepadanya untuk tidak bimbang, teguhkan imannya, karena Tuhan itu telah hadir dalam kehidupan kita. Dia omnipresent. Bekerjalah, beramallah, nikmatilah bila mana berbenturan dengan segala penderitaan, segala kesakitan, segala hal yang menyulitkan kita. Ingatlah justru ketika kita merindukan hujan, mengatakan musim tidak pernah berganti, justru di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya. Sesungguhnya Tuhan justru menurunkan hujan setelah manusia putus asa terhadap hujan seperti kita tahun lalu. Tuhan mendatangkan hujan. Maka semua akan bergulir. Tuhan akan pasti menciptakan kemudahan setelah kesulitan. Karena itu, percayakah kita kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita masih ragu? Bagaimana kilas balik kita terhadap tahun yang telah kita lewati di tahun 2023? Akankah kita bisa menyaksikan Tuhan hadir fatal, nyata di tengah kehidupan kita? Atau sesungguhnya kekhawatiran kita lah yang berlebihan? Seperti alasan klasik daripada Musa mengatakan, aku tidak bisa berkata-kata, aku tidak mampu. Padahal Tuhan sudah berbuat jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya di tengah kehidupan kita. Maka karena itu, amanina yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah, sesungguhnya kesulitan itu akan mampu membuka kejernihan telinga dan mata serta menajamkan pikiran. Kesulitan bisa memberi kita hikmat dan pelajaran. Kesulitan mengajarkan kita untuk mampu memikul beban dan bertahan. Kesulitan menghapuskan dosa. Kesulitan memperbanyak pahala. Maka mintalah perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Setiap musibah, setiap jalan kehidupan yang sulit kita hadapi, seperti bangsa ini harus terbuang di pembuangan Mesir dan harus melewati padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi di sana Tuhan selalu menyatakan kuasanya kepada bangsa ini dan kepada kita.
Berapa kali kita merasa takut? Maka berdoalah dan memintalah kepada Tuhan. Ia akan menyelamatkan kita. Dia akan mengatakan, akulah Tuhan. Janjinya pasti kepada kita. Berapa kali kita dililit lapar, Tuhan selalu memberi makan dan minum untuk kita. Berapa kali kita diterpa kebimbangan dan keresahan, Tuhan selalu memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi kita. Berapa kali kita terjerat dan kita hampir terjatuh dalam kehancuran, kemudian Tuhan memberikan jalan untuk bangkit dan berjalan. Ketahuilah amat inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Kuasa, Allah yang kita kenal. Dia adalah Allah yang pemberi, Allah yang selalu menyertai, yang Maha memberi untuk kebahagiaan hamba, yang Maha Kuasa atas segala keinginannya. Maka saudaraku, rasakanlah kehadiran Tuhan yang selalu membebaskan kita dengan pengasihannya. Dia adalah Tuhan, Allah pengasih. Tidak terukur kasihnya, panjang dan lebarnya. Saksikanlah Tuhan di sepanjang tahun ini, karena Dia sudah nyata, terlebih melalui Yesus yang tidak jauh lagi dari kita. Dia telah menebus kita. Dia telah hadir melalui manusia yang merasakan tangisan, lapar, haus, kecewa. Yesus rasakan itu. Perbedaan kita dengan dia tidak berdosa. Maka apalagi kekhawatiran kita? Allah akan membebaskan kita. Selamat memasuki dan merayakan Minggu Epifanias. Lihatlah, Allah itu dekat, Dia tidak jauh. Amin. Kita bersama di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas rahmat dan kebaikan yang telah meneguhkan kami dari firman-Mu yang telah kami dengarkan pada Minggu Epifanias yang pertama, di mana Tuhan telah bersabda kepada Musa untuk meneguhkan dia di dalam pengutusannya, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian yang telah Engkau janjikan bagi mereka. Banyak hal ya Tuhan yang dipergumulkan, kekhawatiran, kebimbangan yang diperhadapkan dari pengutusan Musa ya Tuhan. Tapi Engkau menyatakan, akulah Tuhan yang telah mengikat perjanjian kepada bapak leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Engkau telah memberikan janji-Mu Tuhan untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan, meneguhkan mereka menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang terberkati di hadapan-Mu. Demikian jugalah Tuhan dengan kami. Ajari dan mampukanlah kami untuk menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang membebaskan. Bila mana kami terhimpit di dalam segala kesakitan, penderitaan, aniaya, keterpurukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk melihat itu sebagai proses kehidupan untuk mematangkan iman kami, dan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang nyata di tengah-tengah hidup kami. Engkau selalu meredam, Engkau selalu melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Maka ya Tuhan, mampukan kami untuk melihat setiap peristiwa kehidupan yang kami jalani, baik suka maupun duka, adalah jalan kami untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Alfa dan Omega. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Biarlah di setengah-tengah hidup kami, di minggu pertama di awal 2024 ini, kami boleh bergembira, merayakan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, dan tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan percaya akan janji-Mu. Karena hanya orang-orang yang percaya dan menyerukan nama-Mu lah yang terberkati dan dibebaskan. Maka Tuhan, mampukan kami untuk tidak terlarut di dalam kekhawatiran, keputusasaan, keterbatasan kami. Karena sekalipun kami terbatas, Engkau bukanlah Allah yang terbatas. Mampukan kami ya Bapa untuk melihat kuasa dan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Engkau telah lebih mewujudkan diri-Mu melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kami, yang hadir di dalam hidup kami, yang telah menjadi manusia, yang mengerti akan hidup kami, dan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kami. Hantarkanlah kami ya Tuhan menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat dan tetap teguh di dalam firman. Berkati seluruh perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan ya Tuhan, rencana daripada gereja di dalam pengadaan pos pelayanan gua, kami percaya Roh Tuhan akan bekerja dan menghimpun kami
untuk senantiasa sehati dan sepikir, untuk memajukan pengembangan pelayanan kami ya Tuhan, di unit-unit pelayanan, terlebih di Gua ya Bapa. Kami percaya Kau akan memampukan seluruh panitia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dan seluruh jemaat, agar kiranya Tuhan itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah kami tetapkan di tahun 2024 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat-Mu yang merasakan kebaikan Tuhan, untuk ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran pada minggu yang lalu, minggu hari ini dan minggu yang akan datang. Kiranya rahmat dan kebaikan Tuhanlah yang senantiasa melawat kehidupan seluruh jemaat yang merasakan kebaikan lewat umur yang panjang. Berikanlah kiranya dengan kesehatan dan semangat di tengah-tengah kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati seluruh jemaat kami yang berbeban berat, yang harus terbaring di rumah sakit bahkan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Teguhkan iman mereka untuk senantiasa percaya akan rahmat dan kebaikan-Mu yang selalu bekerja dan mendatangkan kesembuhan di dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Sertailah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya, dan bahkan juga yang telah memberikan persembahan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Rahmat dan kebaikan Tuhanlah yang menyertai hidup mereka, sehingga Kau juga mengajari kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu, karena Kau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, bila mana Tuhan ada di dalam segala keputusasaan, bencana alam, kemiskinan, peperangan, kasihanilah mereka yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan. Terlebih seperti kami yang Tuhan yang boleh bersuka cita, bersekutu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Bila mana kami melihat dan menjumpai saudara-saudara kami yang tidak seperti kami pada saat ini, ajarilah kami untuk senantiasa bermurah hati dan belajar dari kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 427 ayat 1 dan seterusnya sampai mengumpulkan persembahan yang kedua. Cerita
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbit dan terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.